Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan terima kasih telah menyimak video kita ini di channel Akang Pejuang Alif. Sudah beredar banyak berita di koran-koran atau di media elektronik yang lain bahwa Menpan RB telah mengeluarkan surat resmi yang isinya adalah penghapusan tenaga honorer. Bagi rekan-rekan yang mungkin belum mendengar, membaca berita ini, akan kami ulas sedikit mengenai berita resminya yang telah disiarkan oleh Tempo.com. Pemerintah resmi menghapus status tenaga kerja honorer mulai tanggal 28 tahun 2023 dengan terbitnya surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2022. Melalui surat itu, Menpan RB Bapak Cahyokumolo menginstruksikan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Berikut fakta tentang penghapusan tenaga kerja honorer. Yang pertama, poinnya adalah tidak ada tenaga honorer per 28 November tahun 2023. Kemenpan RB resmi menghapus tenaga honorer di instansi atau lembaga pemerintah mulai 28 November tahun 2023. Dalam surat Menpan RB nomor 185/M .sm.02.03 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Maka dengan demikian pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut dalam pasal 99 ayat 1 yaitu jatuh pada tanggal 28 November tahun 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri hanya 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K. Menpan RB juga menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan memerintahkan PPK tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Jadi yang direkrut hanya P3K dan CPNS. Perintah ini secara langsung menghapus status tenaga kerja honorer yang mulai berlaku pada tanggal 28 November tahun 2023. Poin yang kedua, tenaga kerja honorer bisa ikut seleksi CPNS atau P3K. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini juga memberikan kesempatan kepada tenaga kerja honorer untuk mengikuti seleksi calon PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Menpan RB menginstruksikan PPK atau pejabat pembina kepegawaian agar memetakan pegawai non-ASN di instansi masing-masing dan memberi kesempatan pegawai non-ASN mengikuti seleksi calon PNS atau PPK. Akan tetapi, tenaga kerja honorer yang ingin diangkat menjadi P3K harus tetap mengikuti seleksi dan sesuai syarat yang diberlakukan. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam pasal 99 ayat 2 berbunyi pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat
P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, instansi boleh sewa outsourcing. Selain menghapus tenaga kerja honorer, dalam suratnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mengizinkan instansi terkait memiliki tenaga alih daya atau outsourcing. Bagi instansi yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, petugas kebersihan, dan satuan pengamanan atau satpam, Kemenpan RB mempersilahkan instansi terkait menyewa tenaga outsourcing dari pihak ketiga. Menpan RB juga menekankan status tenaga alih daya atau outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Menpan RB juga mengingatkan PPK atau pejabat pembina kepegawaian yang tidak mematuhi perintah tersebut atau tetap mengangkat tenaga kerja honorer akan diberikan sanksi dan diperiksa oleh pengawas internal dan eksternal pemerintah. Lalu bagaimana nasib penyuluh agama honorer saat ini? Masih ada 1 tahun sampai tahun 2023 untuk Kementerian Agama memperjuangkan semua penyuluh agama honorer dapat diangkat menjadi PPK atau P3K. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan bagi saudara-saudara yang mempunyai informasi terupdate, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.